Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta Aditya Putra dengan NIM 010125011009. Saya di sini menunaikan tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Yang terhormat Bapak Saiful Mufti MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Saya ingin menunaikan tugasnya untuk jawaban dari soal yang telah diberikan oleh Bapak Saiful Mufti. Nah, untuk jawaban dari soal yang pertama yaitu konsep sistem pendidikan Islam. Nah, apa sih kira-kira? Nah, sederhananya yaitu pendidikan Islam adalah proses mendidik seseorang agar menjadi manusia yang beriman, terus berilmu dan juga memiliki akhlak yang baik. Dan juga dasarnya itu adalah Al-Quran dan hadis atau as-sunnah. Ya. Nah, jadi pendidikan Islam itu tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga mengajarkan bagaimana menggunakan ilmu dengan benar. Nah, tujuan utamanya yaitu ada iman, ilmu, dan akhlak. Iman itu adalah ketaatan atau percaya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ada ilmu, yaitu memiliki pengetahuan dan pengalaman. Yang terakhir ada akhlak. Akhlak itu adalah untuk memiliki perilaku yang baik. Itu tujuannya ada 3. Dan juga di dalam pendidikan Islam ada beberapa bagian penting seperti murid, guru, terus ada kurikulum, metode belajar, media, dan evaluasi. Nah, cara belajarnya juga bisa melalui keteladanan, terus pembiasaan, nasihat, diskusi, dan praktik langsung. Lanjut kita ke nomor yang kedua, yaitu peran lembaga pendidikan Islam. Nah, lembaga pendidikan Islam itu adalah tempat seseorang mendapatkan pendidikan yang menggabungkan ajaran agama dengan ilmu pengetahuan. Nah, contohnya ada yang di bawah yaitu ada RA atau TK Islam, ya. Terus juga ada MI, MTS, dan MA. Itu madrasah. Kalau MI madrasah ibtidaiyah, MTS itu madrasah sanawiyah, dan MA madrasah aliyah. Nah, ada juga di luar itu bisa kita melakukan dengan pesantren, disebut pesantren. Terus ada perguruan tinggi keagamaan Islam seperti kuliah saya sekarang, FTI, Sekolah Tinggi Agama Islam. Ya. Nah, perannya bukan hanya mengajarkan pelajaran agama, tetapi juga membentuk akidah, ibadah, akhlak, dan kemampuan siswa. Nah, kalau contoh sederhana itu di sekolah siswa belajar matematika. Dalam pendidikan Islam, siswa juga diajarkan agar menggunakan ilmunya dengan jujur dan tidak merugikan orang lain. Jadi, ada beberapa ilmu pengetahuan yang umum. Nah, itu bisa diterapkan dengan secara jujur. Kalau misalnya kita mengajarkan untuk jujur dan menggunakan ilmunya itu dengan kebaikan gitu. Yang ketiga yaitu ada manajemen dan kepemimpinan. Nah, manajemen adalah cara mengatur sesuatu supaya tujuan dapat dipercaya atau tercapai. Nah, dalam pendidikan itu manajemen meliputi ada merencanakan, mengatur, menjalankan, mengevaluasi. Merencanakan yaitu menentukan apa yang akan dilakukan gitu. Kita merencanakan sesuatu apa sih yang ingin kita lakukan. Dan juga ada mengatur. Kita mengatur atau membagi tugas untuk menjalankan apa yang sudah ditentukan. Dan juga yang ketiga ada menjalankan. Itu menjalankan kita melaksanakan rencananya tersebut yang sudah ditentukan. Terus ada mengevaluasi, melihat apakah yang kita jalankan itu hasilnya baik atau tidak baik gitu, atau belum baik. Terus ada yang namanya kepemimpinan. Nah, sedangkan kepemimpinan itu adalah kemampuan seseorang untuk mengarahkan dan memotivasi orang lain. Seperti kita memimpin suatu organisasi dan mempunyai beberapa banyak anggota gitu. Kita bisa mengatur anggota tersebut dan memotivasi anggota tersebut agar lebih giat lagi dalam melakukan tugasnya.
Nah, pemimpin itu yang harus dimiliki oleh pemimpin yaitu adil, komunikatif, memiliki visi dan tujuan yang jelas. Lanjut yang keempat. Yang keempat itu adalah tokoh pendidikan Islam. Yang pertama ada Imam Al-Ghazali, Ibnu Sina, Muhammad Abduh, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Udah, 4 itu. Nah, yang pertama ada Imam Al-Ghazali. Yaitu Imam Al-Ghazali itu menekankan bahwa ilmu harus disertai akhlak dan digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, terus juga ada Ibnu Sina, yaitu menekankan pentingnya akal, ilmu pengetahuan dan kesehatan. Terus ada Muhammad Abduh, yaitu mendorong pembaruan pendidikan dan menggabungkan ilmu agama dengan ilmu modern. Terus ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu mengembangkan pendidikan yang menggabungkan pelajaran agama dan pelajaran umum. Tuh. Nah, intinya jadi pendidikan Islam itu tidak hanya mengajarkan pelajaran agama, tetapi juga mengajarkan ilmu pengetahuan dan perkembangan zaman. Yang kelima dan yang terakhir yaitu ada globalisasi dan AI. Nah, teknologi dan AI bisa menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pendidikan Islam. Peluangnya yaitu mencari ilmu menjadi lebih mudah, seperti sekarang ada ChatGPT, ya, terus ada Google dan lain-lain. Juga media belajar menjadi lebih menarik. Ada yang namanya YouTube, ya, dan juga yang namanya Facebook, TikTok dan lain-lainnya. Ya, terus ada yang namanya bisa berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang dari berbagai negara, seperti melalui WhatsApp kita bisa berteman dan mencari ilmu gitu, sharing-sharing dengan orang yang di luar pulau, bahkan sampai luar negara gitu. Terus ada tantangannya, yaitu yang pertama ada munculnya hoax atau informasi palsu. Karena banyak sekali informasi palsu yang beredar di media sosial. Nah, di situ kita jangan langsung percaya. Kita harus teliti dulu terhadap informasi yang sudah tersebar tersebut. Gitu. Dan AI bisa disalahgunakan. Seperti banyak sekali contoh AI yang disalahgunakan. Nah, tiba-tiba foto kita tiba-tiba dibikin sedang menari. Itu kan termasuk aib kita kan. Nah, kira-kira seperti itu. Terus ada siswa bisa terlalu bergantung pada AI. Nah, kebanyakan pengalaman saya, nah, ada beberapa siswa yang memang bergantungan terhadap AI. Jadi ketika dikasih soal itu menggunakan pada AI, dan juga ketika mempunyai masalah pribadi dicurhatkan ke AI, ke ChatGPT. Karena pemikiran mereka bahwa ChatGPT itu tidak menghakimi mereka. Padahal jawaban yang dikasih ChatGPT itu tidak selalu benar. Nah, lanjut, yaitu tidak semua orang memiliki kemampuan digital yang sama. Nah, walaupun sudah berkembang, ternyata tidak semua orang itu memiliki kemampuan digital yang sama. Ada yang masih kaku dalam menggunakan handphone, ada juga yang tidak mengerti yang namanya ChatGPT atau Google dan lain-lain sebagainya. Mungkin cukup sekian jawaban yang bisa saya paparkan. Nah, mohon maaf jika jawaban yang saya paparkan itu tidak sesuai atau tidak memenuhi ekspektasi para penonton. Ya, saya mohon maaf di sini apabila ada salah kata atau salah menyampaikan. Mohon dimaafkan. Saya Desta Aditya Putra dengan NIM 010125011009 izin pamit. Sebelum menutup video ini dan mengakhiri video ini, saya memohon untuk membayar parkir yang terlebih dahulu dengan menekan like yang ada di bawah dan juga menekan tombol subscribe dan loncengnya agar berbunyi, karena ketika lonceng berbunyi semua siswa masuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.